Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang hasil diskusi kami yang berjudul Proses Desain Interaksi. Berikut adalah anggota kami. Ada Muhammad Fadli, Akbar Januarsyah, Yunita Windy Anditasari, Lasarna Wari Sembiring, dan Heri Prianto. Apa itu desain interaksi? Desain interaksi adalah sebuah bidang dalam human-computer interaction yang berfokus pada perencanaan dan perancangan bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi, terutama teknologi digital seperti website, aplikasi mobile, desktop, dan sistem perangkat keras atau lunak lainnya. Dalam desain interaksi, kita tidak hanya memperhatikan tampilan visual atau UI, tetapi lebih jauh lagi, kita memahami bagaimana suatu sistem berperilaku saat berinteraksi dengan manusia, termasuk respon sistem, alur tugas, serta emosi dan persepsi pengguna terhadap pengalaman tersebut. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengalaman interaksi yang natural, menyenangkan, dan produktif sesuai konteks dan kemampuan pengguna. Proses desain interaksi. Desain interaksi melibatkan proses bertahap dan berulang atau iteratif. Artinya, kita tidak hanya mendesain satu kali lalu selesai. Kita terus menyempurnakan sistem berdasarkan feedback dan pengujian terhadap pengguna nyata. Tahap-tahap utama dalam proses desain interaksi meliputi 1. Pengumpulan informasi pengguna. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau studi etnografi untuk memahami kebiasaan, kebutuhan, dan perilaku pengguna dalam konteks nyata. Informasi ini menjadi dasar dalam merancang sistem yang sesuai dengan pengalaman dan ekspektasi pengguna. 2. Pembuatan persona dan skenario. Persona adalah representasi fiktif dari tipe pengguna dibuat berdasarkan data nyata. Skenario menggambarkan situasi penggunaan sistem oleh persona tersebut. Keduanya membantu tim desain memvisualisasikan kebutuhan dan perilaku pengguna secara konkret. 3. Desain partisipatif atau participatory design. Penggunaan dilibatkan langsung dalam proses desain melalui diskusi, brainstorming, dan evaluasi. Keterlibatan ini mempercepat penyesuaian desain terhadap kebutuhan nyata serta meningkatkan kualitas dan relevansi sistem. 4. Evaluasi dan iterasi desain. Desain diuji oleh pengguna melalui prototipe, lalu dievaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasilnya digunakan untuk menyempurnakan desain dalam proses iteratif hingga sistem benar-benar mudah digunakan. Selanjutnya ada user centered design. Berarti pengguna adalah pusat dari semua keputusan desain. Kita tidak mendesain berdasarkan opini tim pengembangan atau selera pribadi, melainkan kebutuhan, kebatasan, dan preferensi pengguna nyata. Prinsip-prinsip UCD antara lain itu: 1. Mengutamakan kebutuhan pengguna, bukan fitur teknologi. Melibatkan pengguna di setiap tahap desain, sejak awal hingga pengujian akhir. Yang ketiga itu menggunakan data nyata seperti observasi dan wawancara untuk memahami cara berpikir dan perilaku pengguna. Yang terakhir ada desain dengan empati. Bukan hanya efisien, UCD membantu kita menciptakan sistem yang benar-benar bisa digunakan, bukan sekedar canggih secara teknis. Selanjutnya, aktivitas dan teknik dalam UCD. Berikut adalah aktivitas utama dalam proses user-centered design yang harus dilakukan agar sistem benar-benar sesuai
kebutuhan pengguna. Yang pertama itu ada pengumpulan informasi. Ini bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner atau studi lainnya. Kita ingin tahu bagaimana pengguna berperilaku dalam kehidupan nyata. Yang kedua, pembuatan persona dan skenario. Persona adalah karakter fiktif yang mewakili tipe pengguna. Skenario itu menggambarkan bagaimana mereka akan menggunakan sistem dalam konteks tertentu. Yang ketiga itu ada desain partisipatif. Nah, di sini pengguna diajak langsung dalam sesi brainstorming, diskusi, evaluasi desain. Ini mempercepat penyesuaian desain terhadap harapan mereka. Yang terakhir ada evaluasi dan iterasi desain. Prototipe diuji secara berkala dan diperbaiki berdasarkan masukan pengguna. Evaluasi bersifat kualitatif, komentar, observasi, atau kuantitatif. Jumlah kesalahan, waktu menyelesaikan tugas. Selanjutnya, isu terkait pengguna dalam desain interaksi. Dalam merancang interaksi, ada banyak isu penting yang harus diperhatikan agar sistem benar-benar inklusif dan bermanfaat. Beberapa isu krusial antara lain yaitu 1. Aksesibilitas atau accessibility. Sistem harus dapat digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Ini dicapai dengan menyediakan alternatif teks, navigasi keyboard, dan kontrol suara yang cukup agar mudah diakses. Yang kedua, konsistensi. Desain harus memiliki tampilan dan perilaku yang seragam di seluruh bagian sistem agar pengguna mudah memahami dan mengoperasikan tanpa kebingungan atau kesalahan. Yang ketiga, umpan balik atau feedback. Sistem perlu memberikan respon yang jelas setiap kali pengguna melakukan aksi agar mereka tahu apakah suatu tindakan berhasil, gagal, atau sedang diproses. Yang keempat, kontrol dan kebebasan. Pengguna harus diberikan kebebasan untuk membatalkan, mengulang, atau keluar dari suatu proses. Sistem yang terlalu membatasi akan membuat pengguna merasa terkunci dan frustasi. 5. Privasi dan etika. Sistem harus menginformasikan pengguna mengenai data yang dikumpulkan dan memberikan kendali atasnya. Data disimpan secara aman dan digunakan secara etis untuk menjaga kepercayaan pengguna. Isu-isu ini sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat menentukan keberhasilan sistem dan jangka panjang. Selanjutnya, studi kasus singkat aplikasi belanja online. Dalam merancang aplikasi e-commerce, pengguna membutuhkan fitur seperti pencarian produk, membaca ulasan, membandingkan harga, memesan, membayar, dan melacak pesanan. Masalah muncul ketika proses checkout terlalu panjang, tampilan membingungkan, tombol kecil, dan informasi stok tidak terlihat jelas. Melalui pendekatan user-centered design, desain disederhanakan dengan cara checkout dibuat lebih ringkas, informasi penting ditampilkan langsung, tombol diperbesar dan mudah dijangkau, serta fitur pencarian ditambahkan. Evaluasi ke pengguna dilakukan secara iteratif dan hasilnya menunjukkan aplikasi menjadi lebih mudah digunakan, efisien, dan sesuai dengan harapan pengguna. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kelompok kita. Kesimpulan yang kita dapat adalah desain interaksi adalah pilar utama dalam membangun sistem digital yang sukses. Tanpa pemahaman mendalam tentang pengguna, sistem cenderung gagal memenuhi kebutuhan mereka, bahkan jika secara teknis canggih. Melalui pendekatan user-centered design, proses iteratif,
serta kesadaran terhadap isu-isu pengguna, kita bisa menciptakan 1. Aplikasi yang mudah digunakan, 2. Sistem yang inklusif dan ramah pengguna, 3. Pengalaman yang menyenangkan dan produktif. Teknologi seharusnya menyesuaikan diri dengan manusia, bukan sebaliknya. Itulah inti dari interaksi manusia dan komputer. Demikian presentasi dari kelompok 5, kita ucapkan terima kasih.